dahulu. Saya share screen kembali. Ya. Jadi tadi sudah kita lakukan doa, kemudian sudah melakukan absensi ya. Nah, selanjutnya kita melihat kompetensi dasar untuk materi kali ini, yaitu mencontoh gambar instalasi motor listrik dengan kendali elektromagnetik. Ya, ini untuk keterampilannya. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yang harus kalian lakukan yaitu pertama menafsirkan gambar rangkaian sistem kendali, kemudian memproyeksikan permasalahan yang ada, kemudian untuk keterampilannya kalian harus bisa mensketsa rangkaian sistem kendali elektromagnetik, kemudian kalian memodifikasinya, ya seperti itu. Nah, ini tujuan pembelajarannya, ya. Jadi walaupun lewat virtual meet, ya melalui Zoom meeting ini, kalian itu diharapkan dapat menguraikan jenis-jenis diagram, instalasi secara tepat, sampai kalian bisa memodifikasi rangkaian sistem kendali elektromagnetik dengan tepat, jujur, dan santun. Ya, seperti itu. Ya, ini materi pokoknya. Ya, jadi materi pokok yang kita pelajari adalah sistem pengendali motor, kemudian yang kedua adalah kendali utama, komponen utama kendali elektromagnetik, kemudian yang ketiga itu adalah gambar rangkaian sistem pengendali elektromagnetik, seperti itu. Ya, nah ini sedikit motivasi untuk kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian berpikir bahwa hidup ini akan mudah, tapi kalian belajar aja masih susah ya. Jadi tanamkan dalam pikiran kalian ya, kalian harus giat belajar ya, supaya kedepannya mudah-mudahan Allah mempermudah jalan kalian, seperti itu ya. Nah, ini saya ada video yang bisa kalian lihat ya. Saya stop share terlebih dahulu. Ini video ini menggambarkan bagaimana kedepannya dunia akan menjalankan revolusi industri 4.0. Sudah tampil ya videonya ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Kita percepat saja ya.
saja. Kita percepat lagi. Ya. Ya, jadi dari situ kita bisa lihat bahwa peran dari manusia ini ya akan digantikan secara perlahan dengan peran dari mesin ya seperti itu. Itu kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki lower skill ya seperti itu. Ya, diharapkan kalian bisa memotivasi diri kalian untuk bisa memiliki kemampuan yang lebih baik lagi ya seperti itu. Nah di sini lanjut kita ke permasalahannya ya. Kita lihat di sini ada sebuah kren ya. Nah di sebuah kren ini terdapat di dalam sebuah perusahaan industri ya. Ini dengan berbagai macam bidang pekerjaan, baik itu pengolahan maupun bidang industri yang menghasilkan produk, membutuhkan motor listrik ya sebagai penggerak untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan mereka. Nah, salah satu contoh aplikasi penggunaan motor listrik ini adalah pada mesin kren yang digunakan untuk memindahkan barang di mana motor dikontrol dengan dua arah putaran, baik itu forward maupun reverse ya seperti itu. Nah, ini permasalahan yang nanti kalian bisa lakukan saat diskusi ya, mencari solusinya. Nah, sebelum masuk ke diskusi ya, saya menyampaikan materi-materinya supaya kalian ketika diskusi itu sudah memahami apa yang akan nanti permasalahan yang akan dimunculkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, jadi bahwa dalam kendali elektromagnetik ini untuk motor ini ya itu ada 3 ya dalam pengendalian motor, yaitu pertama itu saat mulai jalan atau starting, kemudian yang kedua itu saat berputar, kemudian yang ketiga itu saat berhenti ya. Kenapa pengendalian motor saat mulai jalan, saat berputar dan kemudian berhenti itu dilakukan pengendalian? Ada yang bisa tahu menjawab? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau tidak ada yang menjawab, mungkin Alvano bisa menjawab. Misalnya dimulai jalan, kenapa dibutuhkan pengendalian motor saat mulai jalan atau pada saat starting? Bisa dijelaskan Alvano? Iya Pak. Silakan. Saat mulai jalan berarti motor butuh di starting Pak. Mulai jalan saat dibutuh starting. Oke. Iya Pak. Mungkin ada yang bisa lebih lebih mengelaborasi pernyataan dari Alvano ini. Mungkin Yuli. Coba Pak, jawab Pak. Silakan Wenda. Ya, perlunya pengendalian dalam sistem starting atau starting, running, dan stop dalam motor ini ya gunanya untuk mengendalikan atau mengamankan proses dari sebuah sistem yang bekerja, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas jawabannya. Ada yang lain ingin menambahkan atau melengkapi? Silakan Justinus. Silakan Justinus. Ya Pak, kalau
dikendalikan itu bisa dimanfaatkan, kalau tidak bisa dikendalikan ya untuk apa? Kira-kira begitu, Pak. Oh, jadi untuk apa kalau misalnya nggak bisa dikendalikan, untuk apa dikendalikan begitu ya? Bisnis ya? Iya, maksudnya kalau misalnya motor berjalan, kalau tidak bisa dikendalikan kan berarti nggak berfungsi. Tapi kalau bisa dikendalikan, nah itu baru berfungsi dan bermanfaat, Pak. Oke, seperti itu. Ya, oke, mungkin saya bisa lebih perjelas lagi ya. Jawaban kalian saya apresiasi atas keberanian kalian untuk menjawab pertanyaan saya ya. Jadi sistem pengendalian motor ini saat mulai jalan. Jadi ada 3 nih pengendalian motor ya. Ada starting, running, dan stopping. Pada saat starting ini ya, misalnya ya, itu ketika motor itu menggunakan pengangkutan ya. Di awal itu menggunakan hubungan bintang, kemudian setelah dia posisi motor sudah 80% running ya, ini berubah ya menjadi delta, yaitu namanya saat mulai jalan. Jadi ketika di awal ya itu dilakukan pengendalian, misalnya dari tadi adalah bentuknya pengangkutan. Nah kemudian ketika berputar ya, ketika berputar ini contohnya adalah ketika motor itu misalnya diinginkan bekerja secara secara berurutan ya, misalnya motor 1 bekerja dulu baru kemudian motor 2 bekerja ya, atau matinya juga berurutan. Tadi awalnya on-nya berurutan ya, 1 dulu bekerja baru bisa 2 bekerja. Nah sekarang bisa jadi matinya off-nya dimulai dari yang kedua baru bisa mematikan yang ke-1 ya, seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya yang berhenti atau stopping ya, ini misalnya ketika dia ini motor dimatikan atau di-off-kan. Nah ketika di-off-kan itu motor nggak langsung mati nih ya, posisinya masih ada putaran ya. Ini bisa dilakukan pengereman ya. Pengereman itu ada yang dinamik, ada yang magnetis ya, seperti itu. Nah kita lanjutkan. Nah, di sini ada komponen utamanya ya. Komponen utamanya itu ada push button atau tombol tekan, kemudian ada kontaktor, kemudian ada lampu indikator ya, seperti itu. Nah, ini saya tampilkan nih sebentar untuk simulasinya. Saya menggunakan SIM ya. Ini ada tombol NO, kemudian ada tombol NC, ada tombol NONC ya. Nah, kemudian tampil ya tampilan ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. ya? Tampil, Pak. Suara Jelas, saya Pak. masih, Jelas. Kelihatan, Pak. Tampil, Pak. Terima kasih. Suara saya masih aman ya? Aman, Pak. Oke. Pak, pelanggaran sampai di Papua, Pak. Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Di sini untuk yang tombol NC, kalau ini terbalik saya nih. Saya ganti dulu. Saya terbalik ini menulisnya. Pak, yang kemarin aplikasi ini saya hilang, Pak. Bisa minta lagi, Pak? Boleh, nanti saya siapkan, sudah saya upload ke Google Drive ya. Nanti saya share linknya. Nanti kamu bisa download ya sesuai kebutuhan kamu nanti ya. Kemudian, iya, Pak. Ya. Untuk belajar di rumah itu penting ya. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Ya, mau sama-sama. belajar kemarin saya lihat, saya cari enggak ada, Pak, hilang. Nanti minta lagi, Pak ya. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Pak. Saya lanjutkan. Nah, untuk tombol NC di sini sudah ada lampu ya. Ternyata lampu ini langsung on ya. Di sini terlihat aliran arus nih. Jadi tombol NC ini dialiri arus langsung masuk ke lampu indikator ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tekan ya, di sini terlihat ya lampu baru mati ya, off ya. Jadi NC ini memutuskan arus ya, seperti itu. Selama ditekan dia akan memutuskan arus, tapi ketika dilepas dia malah menghubungkan arus ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan yang tombol NO ya, ketika ini tombol NO dihubungkan ke lampu indikator, ke beban ya. Di sini bisa kita lihat lampu tidak langsung menyala ya. Bagaimana untuk menyalakannya? Ya harus kita
Kan. ya seperti ini. Nah, ketika ditekan ya harus mengalir dari tombol dari sumber kemudian masuk ke tombol NO dilanjutkan masuk ke lampu ya seperti itu. Nah di sini ada kombinasi tombol NO dan NC ya. Tombol NO NC ini bekerja secara bergantian benar di sini seperti itu cara kerjanya ya. Jadi ketika kita tekan yang sebelum ditekan ya kondisi normal misalnya. Di sini lampu on, lampu indikator yang pertama ini sudah langsung menyala, ya. Sedangkan lampu yang kedua ini terhubung ke lampu tombol NO, ya. Nah, ketika ditekan seperti ini, maka yang terjadi yang awalnya lampu pertama itu on, sekarang berubah menjadi apa? Off. Menjadi off. Off. Ya, kemudian yang lampu kedua yang awalnya dia off sekarang menjadi On. ya seperti itu. Paham ya? Sudah jelas ya yang ini ya? Paham, Pak. Nah, sekarang kita Jelas, masuk Pak. sekarang kita masuk ke kontaktor ya. Kontaktor. Nah, ini kontaktor yang kita pakai ya untuk yang di SIM ini kita nggak bisa sesuaikan nomornya ya. Untuk yang kontak utama ya harusnya nomornya berapa? Ada yang ingat nggak? Kontak utama 135, dengan 2. Oke, Wenda silakan Wenda. 1 dengan 2, Pak. 3 Ya. dengan 4, 5 dengan 6 itu untuk terminal dayanya. Kemudian ada terminal pengunci, kotak pengunci. Nomornya berapa itu? Satu pengunci ya disebut juga dengan satu pengunci. Itu biasanya terminalnya 1314, Pak. Iya, betul. 1314. Kemudian setelah itu ada kontak NC ya. Biasanya nomornya Ya, 2122. kotak bantunya ada biasanya ada yang 2 pasang, ada NO 1, Iya. ada NC 1. Iya. Ya, tergantung jenis Tipenya ya. kontaktor, kapasitas kontaktornya, Pak. Iya, benar seperti itu. Nah, itu biasanya untuk yang kontak bantu yang jenisnya NO, ya kontak bantu ya, bukan kontak utama. Kalau kontak utama sudah jelas notasinya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau yang kontak bantu NO, ya itu biasanya akhirannya 3, bisa 1314, kemudian 3334, 22. 8384. Kemudian kalau yang NC, ya kalau yang jenisnya NC itu biasanya berakhiran 1 dan 2, bisa jadi 2122, 4142 dan seterusnya ya. Itu untuk memudahkan mengidentifikasi seperti itu ya. Nah, ini simulasinya nih untuk menggunakan kontaktor ya. Di sini sudah terhubung dari sumber ya. Di sini nggak ada sumbernya, sumber AC nggak ada, sumber AC 220 volt. Di sini adanya 24 volt ya. Jadi misalnya kita tekan tombol nih ya. Kalau kita tidak tekan tombol ini tidak ada arus mengalir ke coil. Nah, ini bagian yang coil ini ya. Ada yang tahu fungsi coil ini? Tahu, Pak. Untuk menarik terminal pada kontaktor, Pak. Gantian. Kamu tinggal lipal. Gantian mungkin siapa ya? Apa, B? Saya, Pak. Jimmy, silakan Jimmy. Ya. Jadi begini, Pak. Jadi kalau seandainya kontaktornya kita masukkan arus listrik, maka di dalam kontaktor itu ada sebuah gulungan lilitan kawat email. Nah, ketika kawat email ini, lilitan ini mendapatkan arus listrik, maka dia akan mengubah lempengan besi yang ada di dalamnya menjadi magnet sehingga mampu menarik kontak-kontak terbuka menjadi menutup, sedangkan yang kontak-kontak tertutup itu menjadi terbuka. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih Jimmy, penjelasannya sangat baik ya. Applause buat Jimmy. Teman-teman boleh memberikan tepuk tangan untuk Jimmy ya. Benar? Pak, selamat. Jadi ini saya menggunakan tombol ini supaya bisa mengontrol koilnya ya. Jadi koil ini sifatnya elektromagnetis. Jadi ketika dialiri arus magnet, dialiri arus listrik ya, ini menjadi magnet, kemudian bisa menarik kontak-kontak yang ada pada kontaktor, Pak. Ya, seperti itu. Nah, ini saya simulasikan, saya tekan, ya seperti ini. Nah, ini terlihat yang awalnya NO sekarang sudah terhubung menjadi NC itu. Terlihat di kontak 6, 7, 8, dan 9. Kemudian yang NC
berubah menjadi kontaknya jadinya NO. NO menjadi terbuka. Itu terlihat di kontak nomor 10 dan nomor 11. Ya, seperti itu. Ya. Sampai di sini sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ya jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya. Nah, ini gambar rangkaian utama motor nih. Ya. Jadi motor arah forward, kemudian ada motor arah reverse. Ya. Di sini rangkaian utama apa rangkaian kontrol? Utama. Rangkaian utama. Rangkaian utama, Pak. Ya. Nah, rangkaian utama ini, ya, kalau dilihat, ya, dari sumber 3 fasanya, dari sumber 3 fasa masuk ke kontaktor, ya, RST masuk ke kontaktor, kemudian masuk ke motor terminal UPW. Di situ tidak terjadi perubahan, tuh, ya, tidak ada yang disilang, ya. Jadi ketika seperti ini kondisinya, maka motor akan berputar secara forward atau arah maju. Nah, kemudian untuk motor arah reverse, ya, untuk motor arah reverse ini dari RST, ya, masuk ke UPW, ternyata fasanya itu dibalik, ya, salah dua, ya, disilang, bahasanya benar seperti itu, Dewi, ya, disilang, ya. Kalau U dilihat dari R masuk ke U itu lurus, ya, nggak berubah dia. Sedangkan yang S dan T itu kita silang. S masuk ke W, kemudian T masuk ke terminal P. Ya, benar seperti itu. Nah, sekarang saya akan buat simulasinya terlebih dahulu untuk memperlihatkan bagaimana proses terjadinya putaran pada motor 3 fasa. Saya menggunakan aplikasi EKTS, ya. Pak, tanya Pak, yang ini Ya. juga Pak. Boleh, silakan. Yang kemarin nanti, ini juga enggak ada Pak, saya Pak. ini nanti. Iya, saya juga mau nih Pak aplikasinya. Ya, boleh, nanti Saya juga, Pak. Saya sudah masukkan program-program ini ke Google Drive, ya. Jadi kalian bisa untuk bisa langsung akses gitu ya, memudahkan kalian untuk melakukan simulasi di rumah. Kemudian saya hubungkan ke ya. Oke. Ini saya menggunakan ini ya, menggunakan saklar mekanik nih, nggak menggunakan kontaktor ya. Tahu kan saklar mekanik ya? Tahu Pak. Saklar mekanik. Tadi saya menggunakan TPST. Kita menggunakan. Nah, ini kalau misalnya kalian belum menyilang di atasnya, di sumbernya ya, kalian bisa melakukan perubahan fasanya di motornya ya, yang dari keluaran Kontaktor. dari keluaran TPST. nah, saklar mekaniknya seperti itu dari TPST-nya. Seperti ini. Ini sekarang kita silang saja. Kalau tadi di gambar ya yang sudah saya sajikan, yang diubah apanya?
Yang fasa apa tadi yang saya rubah? ST. Dengan Pasanya. ST. Hanya fasa Fasa di S balik. dengan T di T itu kan iya. motor. Jadi yang saya rubah itu adalah karena hubung bintang. Kalau hubung bintang gimana? Disatukan Pak terminal di U1, W1, W2 itu Pak. U2 Pak. Nah, seperti ini nih hubung bintang ya. Hubung bintang Izin Pak, itu mau ke toilet Pak. silakan kan, jangan lama-lama. Baik Pak. Ini agak susah nih koneksinya. Sudah dipanjangkan, sudah bisa nyambung. Nah, seperti ini nih, ya. Jadi untuk yang pertama ini sesuai dengan yang tadi saya sajikan di PowerPoint, ya. Itu tidak ada perubahan fasa yang masuk ya dari sumber sampai ke motor ya. R masuk ke U, kemudian P masuk ke takutnya terhubung ya. Dari R masuk ke U, kemudian S masuk ke P, dan T, fasa T masuk ke W, ya, terminal motor. Kemudian karena dia hubung bintang, terminal ZXY kita couple ya, benar itu. Dan kemudian di sini untuk yang hubung apa yang balik arah putaran atau yang reverse ya, untuk posisi reverse ini fasa R masuk ke terminal U motor, kemudian fasa S masuk ke mana? Masuk ke W Pak. W. Ya. ke W. Ya. Ya, ingat prinsipnya untuk membalik arah putaran motor syaratnya apa? Mengubah salah satu fasanya Pak. Pasanya dibalik. Mengubah. Salah satu fasanya dibalik. Nah, kemudian yang S di sini baru masuk ke W. Ya. Begitu. Nah, kemudian kita coba aplikasikan. Nah, di situ terlihat ya berputarnya searah mana? Searah Kanan, jarum Pak. jam ini Pak. Arah jarum jam. Kanan ya. Pak. Atau Iya. forward atau kanan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang motor kedua nih sekarang. Ya, sekarang kita tekan ini. Nah, sekarang putarannya kemana? Kiri Berbalik Pak. arah ini Pak. Nah, balik Ke arah. kiri. Balik arah. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang ada diskusi yang harus kalian lakukan. Kita kembali lagi ke PowerPoint tadi ya. Nah, ini ada. Sudah tampil ya PowerPoint-nya ya? Sudah Pak. Sudah. Ya. Nah, ini tugas kelompok nih ya. Jadi yang pertama ya, tentukan daftar komponen yang dibutuhkan dalam membuat rangkaian kontrol elektromagnetik ya, motor induktif 3 fasa 2 arah putaran. Kemudian kalian desain rangkaian kendali motor induktif 3 fasa ya. Ini rangkaian kendalinya kamu buat nih. Nah, kemudian yang ketiga itu kamu buat rangkaian utama motornya. Nah, yang terakhir itu kamu harus bisa menjelaskan prinsip kerja rangkaian kontrol dan rangkaian utama motor yang telah didiskusikan. Ya, seperti itu. Pin polipin. Nah, kalian bisa, saya share dulu sebentar. Kalian bisa lihat ya. Pak, izin ke toilet sebentar. Silakan, silakan. Asep jangan lama-lama gantian Tar. Oh iya, harus gantian ya, jangan lama-lama di kamar mandi. Sebentar saya tampilkan dulu untuk tugas kalian di Google Classroom ya. Google Classroom. Nah ini ya, jadi ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Ini saya sudah buatkan untuk masing-masing ya. Saya menentukan kelompoknya ya.
Atau kalian sendiri yang menentukan kelompoknya? Berapa aja, Pak? Saya aja ya. Oke. Ya, Pak. Kelompok 1 Aan, kemudian Mulyadi, kemudian Dewi, satu lagi adalah satu lagi mungkin siapa ya? Wenda ya. Kemudian kelompok 2 itu Justinus, kemudian Mulyadi, setelah itu Wari Wagito. Udah Ya. juga Pak, 2 kali Pak. Ya, kenapa? Tapi saya kelompok 1 ya juga tadi Pak, enggak ya? Oh, Pak Mulyadi. Oh, Mulyadi udah ya? Kelompok 1 ya? Iya tadi ya. Kelompok 1 ya, oke. Dan kelompok 3 itu Jimmy, setelah itu Alvano, kemudian Khalida Rahmi, dan Yuli Sama. Ya, sudah jelas ya? Pembagian kelompok Jelas, ya? Pak. Nah, Pak. ini Pak. ya. Kelompok 1 yang sudah saya bagi ya. Masuk ke kelompok 1 ini nih, kalian berdiskusi, berkolaborasi di kelompok 1 sini ya. Kemudian yang kelompok 2 ya masuk ke Google Slide kelompok 2 ya, jangan sampai kalah kamar nih. Kemudian kelompok 3 juga buat seperti itu ya. Silakan kalian bisa bekerja secara berkelompok. Saya beri waktu 15 menit cukup atau kurang? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Ya. Pak. Oke, silakan kalian buat tugasnya. Ingat ya, kalian bekerja sesuai Google Slide yang saya buat di Google Classroom. Ya. Link Classroom-nya sudah saya share di grup ya. Di grup Ya, WA ya. Pak. Ya, Pak. Sudah, Ya, Pak. Pak. Silakan bekerja. Silakan kalian berdiskusi. Apabila ada yang mengalami kesulitan, silakan kalian bertanya. Tanya Pak. Silakan Wari, ada yang mau ditanyakan? Iya tadi Pak, tadi di gambar kontrol motor sama ininya Pak, motor 3 pasangnya kan sumber tegangannya 380 ya Pak ya. Iya betul. Tapi di kontrol magnetnya, sistem kontrol magnetnya 24 volt Pak ya. Iya. Itu kok beda ya Pak ya, maksudnya nggak ngambil yang 220 kok ngambil yang 24 Pak ya? Itu kan beda program ya, karena keluaran dari Tesco ini tegangannya tegangan rendah semua, tegangan DC gitu. Oh ini gitu kan, Pak ya. Tesco ini alat otomasi, perangkat otomasi, komponen-komponen otomasi yang bekerja pada tegangan DC 24 volt ya. Seperti itu. Oke Pak, Iya. seperti itu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya. Pak, tanya Pak. Silakan, Alvano. Ini kami kelompok membuat PowerPoint Pak ya? Iya, kalian buat PowerPoint ya. Di situ kan sudah saya ini ya, kalian semua sudah jadi editor ya. Jadi itu kalian bisa berkolaborasi bahasanya di situ, bekerja sama ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat kata-kata gitu ya, mengetik kata-kata tanpa masuk ke slide-nya, kamu bisa klik yang di komennya, kolom komentar ya. Jadi itu nggak akan tampil di nggak akan tampil di slide-nya seperti itu. Kolom komentar tuh ada di bawahnya. Iya Pak. Pak, saya izin bentar Pak. Ke Ya, belakang, silakan. Pak. Silakan di sini. Tadi Wenda ya, Wenda sudah balik belum? Wenda mana nih Wenda? Udah belum balik Pak.
Pak Asep tadi itu Pak. Udah. Yang izin tadi udah Oh, balik tuh. sudah. Wenda, Mas Wenda sudah ada, Pak. Udah. Oh, iya. Asep Pak kebanyakan Ahmad mohon izin Asep Pak kebanyakan mau minum tuh, tanya. Pak. Silakan Dewi, ada yang mau ditanyakan? Sambil diskusi Pak, minum dulu Pak. Iya, silakan monggo. Tadi kan kita pelajarannya ini motor 3 fasa membalik arah putaran motor ya Pak ya. Iya, Nah, betul. jadi teringatlah sama saya Pak, yang 1 fasa itu juga bisa dibalik arahnya. Iya, betul. Nah, itu bagaimana tuh Pak Mau ditampilkan lagi atau cuma sekedar kalimat aja? caranya? Oh boleh Pak, sekedar kalimat aja dulu karena ada tugas juga kita kan. Oh iya. Jadi untuk membalik arah putaran motor 1 fasa itu membalik arah arus yang masuk ke kumparan bantu. Ya, bahasanya momen kokolnya. Momen kokol di awal itu kalau pada motor 1 fasa itu kan 90 derajat ya. Jadi ketika arus misalnya awalnya masuk ke tanpa dirubah ya, kondisi awalnya tanpa dirubah, dia akan 90 derajat berarti berputar secara forward. Nah, kemudian ketika arah arus yang masuk ke kemana, ke kumparan bantu ya, kumparan bantu motor 1 fasa itu akan berputar atau berbalik arah ya, reverse. Jadi bahasanya counterclockwise, arah mundur ya, reverse seperti itu. Izin Pak. Oh iya Pak. Iya, seperti itu ya. Jadi Iya, sebenarnya prinsipnya ya sama seperti motor 3 fasa ya. Kalau motor 1 fasa itu diibaratkan motor arus 2 gitu fasa. ya Pak. Iya, diibaratkan motor Ya 2 2 fasa. Iya. Dengan menggunakan apa namanya? Menggunakan kondensator, apa namanya bahasa kondensator yang paling mudah, kapasitor ya. Jadi kapasitor itu menjeda sebesar 90 derajat untuk kumparan bantunya. Jadi untuk mengatur supaya ada putaran pada motor 1 fasa seperti itu. Jadi seolah-olah dibuat 2 fasa. Oh iya Pak. Oke Pak, kasih ya Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Ahmad, waktunya potong aja, tugas kan nanti 5 menit. Ya, sudah selesai. Sekarang kalian bisa langsung masuk ke Sudah Pak. Sudah Pak. Izin share. Oh iya, silakan Jimmy. Ya. Saya berhenti share screen dulu ya. Ya. Ya, silakan Jimmy. Sudah saya stop share. Oke, terima kasih Pak Guru untuk kesempatannya. Nah, saat ini saya mewakili kelompok 3, Yuli, Kalida, dan Wenda akan membawakan hasil dari tugas yang kita telah buat. Pertama, itu tentukan daftar komponen yang dibutuhkan dalam membuat rangkaian kontrol elektromagnetik motor induksi 3 fasa 2 arah putaran. Yang pertama MCB 1 fasa 1 buah, kemudian MCB 3 fasa 1 buah, kontaktor 2 buah, TOR, pengaman termis. Dalam hal ini pengaman termis 1 buah, kemudian motor induksi 3 fasa 1 buah. Nah, kemudian untuk nomor 2, kita telah membuat gambar rangkaian untuk yang nomor 1 itu. Jadi desainkan rangkaian kendali motor induksi 3 fasa untuk 2 arah putaran. Gambarnya seperti ini untuk rangkaian kontrolnya. Kemudian rangkaian utamanya seperti ini. Itu yang dibalik yang mana itu? Ya, bagaimana Pak Guru? Pasarnya yang dibalik yang mana itu? Oke ya, di sini digambar yang dibalik itu
L2 sama, jadi L2 seharusnya kan sambungnya ke L2, tapi ini dia menuju ke L6, kemudian L4 tetap, sedangkan L6 menuju ke L2. Ya, berarti R sama T yang Iya, ditukar iya. ya. Iya. R sama T, Pak. Itu prinsipnya nggak ada masalah kalau misalnya dasarnya berbeda. Oke. Silakan lanjut. Nah, kemudian untuk cara kerjanya, jadi kalau kita lihat di sini rangkaian kontrolnya, jadi ketika kita menekan tombol Start 1, maka arus akan mengalir dari pusat melewati MCB, melewati kontak 9596 milik dari pengaman termis, kemudian melewati kontak push button milik tombol stop, kemudian melewati kontak start yang sementara kita ketekan, kemudian melewati kontak NC milik kontaktor 2 menuju ke kontaktor 1, sehingga kontaktor 1 bekerja dan menarik kontak-kontak terbuka miliknya, yaitu kontak 1314 dan juga kontak 123456 sehingga terhubung. Kemudian pada saat yang sama itu, setelah kontak 123456 terhubung, maka arus menuju ke motor listrik 3 fasa sehingga dia berputar forward atau putaran ke kanan. Nah, setelah itu kita hentikan motor dengan menekan tombol stop. Nah, setelah berhenti kita tekan tombol start on 2. Ketika kita tekan tombol start on 2, maka arus listrik akan mengalir melewati kontak start on 2 menuju ke kontaktor 2, sehingga kontaktor 2 berfungsi dan menarik kontak-kontak milik kontaktor 2, yaitu kontak 123456 menuju ke motor listrik 3 fasa, sehingga motor listrik 3 fasa berputar arah kiri sesuai dengan penjelasan tadi, Pak. Nah, ketika kita melepas tombol start, motor dalam hal ini motor tetap berputar, Pak. Mengapa? Karena fungsi dari kontak on 2 sebagai start 2 itu telah digantikan oleh kontak NO 1314 milik dari kontaktor 2 ini. Makanya motor tetap berputar arah kiri. Nah, kemudian untuk menghentikan rangkaian, kita tinggal menekan tombol stop off. Sekian dari kami kelompok 3, Pak, dan mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Bapak Guru. Mohon masukannya, Pak. Terima kasih. Bagus sekali untuk kelompok 3. Silakan kalian bisa berikan aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 ya, sudah menyajikan presentasi yang sangat baik ya. Jadi izin memang stop share, Pak. Silakan. Ya. Jadi seperti itu ya untuk rangkaiannya ya. Jadi jangan sampai prinsipnya adalah interlock ya. Jangan sampai ketika K1 bekerja, K2 juga bekerja, atau sebaliknya ketika K2 bekerja, K1 juga bekerja ya. Jadi jangan seperti itu. Baik, Pak. Jadi ketika K1 bekerja, ya K2 jangan sampai bekerja ya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, saya minta salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan. Alvano mungkin bisa buat kesimpulan? Iya, Pak. Dari materi tadi, Pak, dan presentasi dari kelompok 3 tadi, Pak, berarti kalau kita mau balik putaran itu berarti ada 2 fasa yang dibalik, terus ada interlocknya untuk pengaman biar tidak sama-sama jalan, biar nanti tidak hubung singkat itu, Pak. Terima kasih. Betul sekali. Terima kasih Alvano. Ya, pertemuan hari ini cukup menarik untuk
kalian pelajari ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan, kemudian diskusi yang menarik ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, kita masuk ke materi untuk STAR Delta ya. Jadi saya harap untuk pertemuan berikutnya jangan sampai tidak ada yang jangan sampai tidak ada yang tidak hadir ya, semua harus hadir ya. Tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.